Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang saya akan share mengenai tentang analisis SWOT, masih seputar marketing ya. Jadi, SWOT ini adalah bagian dari sebuah strategi dalam marketing begitu. Nah, pasti teman-teman juga udah tahu SWOT itu apa. SWOT itu adalah kalau kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat gitu, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, jadi alat ini bisa digunakan untuk menganalisis bisnis teman-teman, bagaimana peluangnya, ancaman, atau keadaan perusahaan teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari analisis SWOT yang sudah saya buat seperti itu. Nah, namanya kalau misalkan berbicara tentang SWOT, tentang strength dan juga weakness-nya atau kekuatan dan kelemahan, itu berbicara tentang internal perusahaan, kondisi internal yang kita miliki sendiri, yang bisa kita kontrol dan bisa kita hadapi gitu. Namun kalau misalkan opportunities dan juga threat, ini merupakan faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol, tetapi bisa kita hadapi begitu. Contohnya saja, kita langsung bergerak ke contoh. Nah, di sini saya memiliki suatu perusahaan yang bergerak di bidang makanan gitu. Nah, di sini menurut hemat saya, nah ini tuh SWOT ini yang menulis kita sendiri ya, karena kita yang mengetahui keadaannya gitu. Kita menganalisis suatu perusahaan kita sendiri. Nah, strength-nya kalau misalkan kita melihat dari lokasi, pusat restoran saya tuh berada di kota yang sibuk gitu atau ramai. Jadi kemungkinan orang untuk mampir, untuk membeli itu lebih tinggi gitu dibandingkan ketika saya mendirikan suatu restoran berada di tempat yang tempat orang di jalur cepat misalkan, itu kan jarang orang mampir ya. Ibarat kata lokasinya itu strategis begitu. Ini menjadi suatu kekuatan. Lalu bagaimana dengan keunikannya? Nah, karena di sini saya menjual suatu makanan yang tradisional, yang lebih banyak diminati juga maupun kalangan orang tua, remaja yang seleranya makanan tradisional. Nah, lalu kekuatannya adalah makanan yang saya berikan itu makanan Indonesia yang sehat gitu. Kenapa saya bilang sehat? Karena di sini yang saya tawarkan itu tidak menggunakan bahan seperti MSG dan lain sebagainya gitu. Nah, dan di sini juga karena ini wisata, ada tempat wisata juga, itu jadi bisa digunakan untuk wisatawan lokal maupun asing, dimana orang-orang asing biasanya kan pengen tahu makanan tradisional daerah setempat seperti itu. Nah, lalu dari sisi SDM-nya itu sudah mapan gitu, karena bisa yang saya rasakan sebelumnya, saya sudah pernah bekerja, misalkan nih saya pernah bekerja di restoran milik paman saya, sehingga saya mampu memanage keuangan sekaligus SDM-nya, keterampilan orang-orangnya itu saya sudah bisa gitu. Ini menjadi kekuatan bagi saya. Nah, lalu apa weakness-nya yang timbul gitu? Oh, ternyata restoran saya ini masih kekurangan modal untuk lebih besar lagi, karena semakin tempatnya strategis, makanannya enak, saya membutuhkan tempat yang lebih besar lagi gitu. Untuk membuat tempat yang lebih besar lagi, saya membutuhkan modalnya dari mana? Untuk pinjam ke bank gitu, tetapi masih belum disetujui oleh bank karena suatu hal tertentu. Nah, ini menjadi kekurangan saya gitu. Nah, lalu
karena bisnis saya ini masih baru, jadi masih belum stabil bisnisnya gitu. Masih perlu untuk mempromosikan restoran saya karena restoran baru. Jadi orang-orang masih banyak yang belum terjangkau, masih sekitaran sini aja yang mengetahui restoran saya begitu. Nah, karena juga sudah banyak yang beli, tetapi proses yang seperti pembukuan itu masih secara manual. Masih misalkan kayak orang beli itu saya masih belum menggunakan komputer karena adanya keterbatasan, kurang melek teknologi lah ibaratnya seperti itu. Nah, itu menjadi kekurangan saya. Lalu bagaimana dengan kesempatan yang saya miliki? Nah, karena di daerah ini adalah pertumbuhan daerahnya itu besar, 8,5% setiap tahun. Jadi kota Solo ini, tempat saya mendirikan restoran, itu menjadi tempat wisata sekaligus kota pelajar. Nah, semakin banyaknya orang berdatangan kan semakin memperluas pangsa pasar saya. Nah, itu menjadi peluang bagi saya. Ini peluang itu sesuatu yang tidak bisa kita duga gitu, tapi bisa kita manage. Nah, lalu target pertumbuhan atau segmennya itu mulai dari pelajar, wisatawan, dan juga warga lokal. Lalu bagaimana dengan ancamannya? Nah, karena ini restoran, jadi kan sesuatu bisnis yang mudah orang lain untuk masuk ya, atau mendirikan restoran juga gitu. Jadi menjadi sangat kompetitif bagi saya karena ada suatu restoran baru yang membuka, lalu mereka menjual makanan tradisional yang sehat juga, makanannya enak, itu menjadi ancaman bagi saya gitu. Lalu yang kedua, nah ketika kadang itu ketika kita tidak cepat melayani, itu pelanggan itu merasa terabaikan gitu. Nah, sehingga pelanggan itu tidak kembali ke tempat saya lagi karena keterbatasan space seperti itu. Nah, lalu ancamannya juga ketika membuat laporan keuangan, karena kan sudah diintip orang pajak ya, jadi tuh tidak menggunakan software akuntansi, jadi masih banyak salahnya. Nah, sehingga ini berpotensi untuk ada ancaman gitu. Nah, lalu di sini saya memberikan tips kepada teman-teman gimana sih cara membuka. Nah, nih, tapi ada contohnya lagi nih, misalkan di ancaman ya. Misalkan kayak ini contoh lain, tingkat pertumbuhan suku bunga atau perubahan politik, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Seperti itu menjadi ancaman bagi kita. Nah, saya akan membagikan tips bagaimana sih cara atau supaya untuk bisa membantu teman-teman merangsang pola pikir apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan saya. Nah, misalkan dari kekuatan sendiri, proses bisnis apa sih yang berhasil gitu kan. Nah, misalkan proses bisnis yang berhasil saat ini adalah online dan juga offline seperti itu. Nah, itu menjadi kekuatan kita. Nah, lalu yang kedua, aset yang kita miliki, misalkan SDM-nya, jaringan. Nah, itu kan sesuatu yang kita miliki ya, kekuatan bentuknya gitu, karena itu berdasarkan dari internal perusahaan kita. Lalu aset fisik seperti mesin atau paten, itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Aset fisik apa yang teman-teman miliki gitu.
Lalu kemudian kekuatan yang selanjutnya itu misalkan apa sih keunggulan kompetitif yang teman-teman tawarin dibandingkan pesaing Anda. Oh, misalkan saya bisa delivery order, atau minimal kalau misalkan mau dine in 15 menit waktu menunggu, kalau misalkan tidak bisa gratis makanannya. Nah, itu bisa teman-teman tawarkan. Nah, lalu kelemahannya contohnya itu apa sih hal-hal yang membuat bisnis teman-teman itu menjadi lebih kompetitif, misalkan karena banyaknya peluang masuk pasar, jadi orang-orang berpindah untuk nggak stay beli lagi di tempat saya tuh lebih besar gitu. Nah, perilaku pembelian yang tidak berulang itu bisa menjadi kelemahan bagi teman-teman karena teman-teman tidak memiliki core value atau keunggulan kompetitif. Lalu proses bisnis teman-teman mana yang perlu diperbaiki, misalkan karena lumayan rame jadi cukup banyak waiting list misalkan. Nah, itu kan menjadi kelemahan teman-teman. Orang-orang yang menunggu cukup lama itu biasanya tidak ingin kembali lagi ke tempat teman-teman gitu. Lalu ada atau enggak aset berwujud yang dimiliki oleh teman-teman. Kalau misalkan seperti tadi alat hitungnya masih manual, itu masih menjadi kelemahan bagi saya. Lalu apakah di karyawan teman-teman ada celah, misalkan masih ada yang buta huruf, atau masih ada yang kurang disiplin sehingga datangnya telat. Nah, itu menjadi koreksi tersendiri gitu. Lalu apakah jabatan teman-teman itu ideal untuk menunjang kesuksesan Anda, misalkan ada karyawan yang teman-teman kunci sebagai lead atau sebagai leader gitu. Nah, gimana cara treat orang ini supaya tidak membocorkan resepnya? Oh, saya harus meningkatkan gaji si orang ini misalkan. Oh, tetapi pendapatan saya masih kurang gitu. Nah, itu kan menjadi kelemahan teman-teman. Lalu dari sisi peluang itu, apakah market bisnis Anda berkembang dan atau tren kedepannya itu lebih banyak atau enggak gitu. Kalau misalkan tinggi berarti kan ada peluang di situ untuk mengembangkan pasar. Lalu berikutnya, ada atau enggak acara atau event yang bisa perusahaan gunakan untuk mengembangkan bisnis, misalkan menjadi sponsor di ajang olahraga atau menjadi sponsor di acara-acara 17-an. Nah, itu kan semakin mengenalkan perusahaan yang teman-teman punya gitu. Lalu berikutnya, apakah ada perubahan peraturan yang bisa mempengaruhi perusahaan secara positif, misalkan adanya misalkan pembukaan yayasan baru atau tempat wisata baru. Nah, itu kan menjadi suatu peluang yang nggak bisa teman-teman duga atau nggak bisa teman-teman create, tapi bisa dimanfaatkan. Lalu yang keempat, apakah bisnis teman-teman itu terus berkembang? Kalau misalkan berkembang, apakah pelanggan itu membutuhkan produk teman-teman? Oh, berkembang berarti saya harus menambah varian produk misalkan. Nah, lalu ancamannya yang berasal dari eksternal yang nggak bisa teman-teman kontrol tapi bisa dimanfaatkan, bisa dikelola. Misalkan, apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar gitu, karena industri yang saya masuk ini adalah mudah untuk pesaing keluar masuk, jadi itu menjadi ancaman. Jadi saya harus memiliki core value misalkan. Lalu yang kedua, apakah
pemasok. Nah, pemasok itu kan termasuk orang eksternal ya. Harganya akan sustain, akan terus tetap gitu. Karena kalau misalkan berubah-berubah kan mempengaruhi harga. Nah, kalau misalkan ada ancaman untuk berubah-berubah, apa yang bisa teman-teman lakukan? Atau teman-teman membuat mengambil alih pemasok bahan baku, misalkan membuat sendiri. Nah, itu kan biayanya bisa dipangkas ya. Lalu yang ketiga, bisakah perkembangannya di masa depan tentang teknologi itu bisa mengubah bisnis Anda? Misalkan kedepannya saya bisa memanfaatkan TikTok untuk melakukan promosi. Nah, itu kan sebuah ancaman juga bagi kompetitor yang dia lebih mahir dalam memanfaatkan teknologi gitu. Nah, sedangkan saya masih belum mahir gitu. Nah, lalu yang keempat, apakah perilaku konsumen itu berubah dan berdampak negatif bagi bisnis saya gitu. Nah, perilaku customer itu bisa berubah karena perusahaan saya tidak bisa nge-keep untuk pelanggan terus loyal gitu. Karena barang yang saya jual itu banyak yang juga menjualnya gitu. Lalu apakah tren pasar yang naik turun, mudah ada, pergi atau datang itu bisa menjadi ancaman? Nah, itu ya hal-hal yang bisa teman-teman tuliskan untuk menjadi analisis SWOT teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan peluang dan ancaman kan teman-teman nggak bisa memprediksikan secara sendiri ya, bisa mengambil data-data dari informasi yang ada. Nah, seperti itu penjelasan mengenai SWOT dari penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.